kenapa kaget? Ini anaknya? Iya Bu, cantik. Anaknya cuma satu. Kenapa ketawa Bu? Saya beneran, anaknya cantik. Udahlah, kamu gak usah ketakutan gitu. Saya tuh cuma acting. Ini kan cuma boneka. Oh, Ibu ngerjain saya. Anak saya yang sebenarnya bukan ada di hutan ini. Kamu salah rumah dan salah hutan. Hah? Maksud Ibu hutan yang angker yang di sebelah sana? Angker? Siapa bilang? Hutan itu penuh dengan canda tawa. Oh, kalau beneran ada anaknya, kenapa jumlah anaknya masih 0? Aneh. Gimana kalau besok kamu gak usah ke sekolah, tapi mabar bareng anak-anak saya? Anak-anak? Kalau sampai kayak gitu lebih dari 1 dong anaknya. Ya udah Bu, nanti saya bakal ke sana. Siap, Ibu tunggu di depan hutan. Mah, hari ini aku izin pulangnya telat ya. Kenapa? Pasti kamu ngerencanain sesuatu ya? Atau udah nemu orang yang mencurigakan? Gue bisa nyelesain masalah ini sendiri, nggak perlu ngerepotin mama. Enggak kok, Mah, belum nemu, aman-aman aja. Kamu itu anak mama ya, jadi kamu nggak akan bisa bohongin mama. Lihat aja nanti kalau sampai kamu terjerumus suatu masalah, kamu akan mama geprek. Enggak lah, Ma, tenang aja. Ya udah, sebelum kamu pergi ke sekolah, mama mau percikin air suci ini ke kamu supaya kamu nggak diganggu sama iblis. Udah, Ma, aku ini nggak apa-apa. Ikutin aja apa perkataan mama, karena perasaan mama nggak enak. Ih, tuh kan jadi basah. Jumlah anak mama cuma 1. Aku ini anak tunggal, jadi mama harus jaga bener-bener. Mama lagi jagain kamu dengan versi mama kayak gini. Loh, Keisha, lo makin pucet. Lo beneran gak apa-apa? Kemarin gue ikutin Bu Guru lagi dan ternyata dia. Oh, katanya kemarin gue salah hutan dan hari ini gue mau dibawa buat ngeliat anak-anaknya. Emangnya lo udah lihat? Belum, karena yang bisa lihat anaknya adalah orang yang bisa masuk rumahnya doang. Lo cuma di luar rumahnya dan lo udah sepucet ini. Ya, ini semua karena gue ngikutin Bu Guru. Kayaknya lo harus stop deh. Kenapa lo ngebet banget sih? Hah? Jumlah anak lo 1? Anak gue tuh diculik sama Bu Guru, makanya gue gak bisa tinggal diam. Astaga, gue gak nyangka Bu Guru sejahat itu. Lo tenang aja, kayak gue bakal bantuin lo. Gimana kalau kita sama-sama aja hari ini? Tapi kayaknya gue udah gak kuat lagi, Vel. Tolong jaga anak gue ya. Keisha, waduh, nambah deh beban gue. Tapi jumlah anaknya masih ada, itu artinya anaknya belum metong. Lah, berubah jadi 0. Jangan-jangan Bu Guru udah ngabisi anaknya. Bu, Ibu, saya udah sampai nih. Vel, hati-hati. Keisha, lo bantuin gue. Ngomong sama siapa kamu? Kamu bawa orang? Enggak Bu, saya sendiri kok. Ya udah, buruan ikut saya buat lihat anak-anak saya. Tunggu Bu, sebelum itu kenapa muka Ibu tambah pucet nih? Kamu mau lihat atau tidak? Iya Bu, maaf. Kita sudah sampai, tapi ada beberapa aturan yang harus kamu patuhi. Yang pertama, banyak ya? Kamu tidak boleh berbicara dengan anak-anak saya. Yang kedua, kamu tidak boleh lebih dari 5 menit di rumah itu. Yang ketiga, setelah keluar dari rumah itu, kamu harus patuh sama saya. Banyak banget dah aturannya, gak mungkin kan gue ikutin semua. Iya Bu, saya setuju. Wah, pasti banyak kan anaknya? Gimana? Di sini udah ada anak-anak saya loh. Maaf Bu, saya sama sekali gak ada lihat. Kamu lupa, tutup matamu selama 3 detik. Oh, lagi. Ya udah, 1, 2, 3. Masih gak bisa lihat ya? Iya Bu, jangan-jangan Ibu jebak saya ya, soalnya jumlah anak Ibu 0. Oh, jadi kamu bisa lihat jumlah anak saya? Bu, kok malah pingsan? Mama udah percikin dia pakai air suci ini. Feli, bawa pulang Ibu Guru sekarang juga. Kok Mama ada di sini? Tempat ini adalah perkumpulan para iblis dan Bu Guru telah menjadi kaki tangan mereka. Jadi kamu harus selamatin Bu Guru sekarang juga. Oke, Mah. Bu, Ibu udah sadar ya? Ini di mana? Tapi Mama... Mama metong! Jangan-jangan Mama udah ngorbanin dirinya buat nyelamatin Ibu dan juga saya. Angka sial, ya ampun beneran nih aku bisa lihat ginian Mah. Iyalah, angka sial yang kamu lihat itu gak boleh berinteraksi sama orang yang kamu lihat. Oh jadi gitu, ya ampun kekuatan gue artinya berharga banget dong. Kalau gitu aku lihat angka sial Mama ya. Hah? 5? Sebenarnya nomor rumah kita tuh 5, tapi Mama loncatin jadi 6 karena kan itu angka sial Mama. Kok Mama bisa tahu angka sial Mama padahal kan aku baru dapet kekuatannya? Iya semua orang tuh gak tahu angka sialnya. Mungkin Mama cuman hoki nebak-nebak aja. Kayak mustahil banget gak sih ada yang Mama sembunyiin kan? Gak ada ya, udah sekarang mending kamu ke sekolah aja dan peringatkan teman-temanmu buat jangan pakai angka sialnya. Aku aja direndahin sama teman-teman aku mah, buat apa aku bantuin mereka? Kamu mau masuk surga nggak? Bisanya ngancam gitu. Ya udah. Pak Satpam, sebelum aku masuk ke sekolah, aku mau lihat angka sial Bapak dulu deh. Oh, jadi kamu yang bisa melihat angka sial seseorang. Cepet kasih tahu saya. Angka sial Bapak 10. Itu artinya? Pokoknya Bapak nggak boleh berinteraksi sama angka 10. Artinya saya bakal metong dong, soalnya tanggal lahir saya adalah tanggal 10. Waduh, kalau gitu saya bakal nyelamatin Bapak. Orang-orang udah nggak bisa diselamatin lagi kalau kamu udah lihat angka sialnya. Jadi kekuatan gue buruk dong. Itu artinya gue juga yang ngabisin Pak Satpam. Pokoknya cepat buang kekuatan kamu itu supaya tidak membahayakan yang lain. Ya elah, baru aja memulai hari gue udah nyebabin orang metong. Anak-anak, hari ini kalian tuh nginep di sekolah ya, nggak boleh pulang ke rumah. Emangnya ada acara apa, Bu? Ini beneran angka sialnya Bu Guru juga 10? Nggak usah banyak tanya deh loh, hari ini kan pelantikan gue sebagai ratu sekolah. Oh gitu ya? Tiara juga dapat 10, ada yang aneh deh. Kenapa sih lo dari tadi kayak orang oon? Nggak apa-apa, gue tuh cuman kaget aja soalnya hari ini Tiara jadi ratu kan. Loh,
Dela juga. Gimana kalau pelantikannya intimate aja, jadi 10 orang aja yang hadir? Jangan. Ya udah, gimana kalau saya punya 10 babu aja, Bu? Kan saya ratu. Jangan. Ih, apaan sih, Val? Lo iri ya sama gue? Feli, kalau kamu terus-terusan iri kayak gitu, kamu bisa dikeluarkan dari sekolah ini karena dianggap menentang Tiara. Yalah, secara kan gue ratunya. Kalian semua dalam bahaya. Ngarang aja terus, halu. Ya ampun, Kay, lo dari mana aja? Gue tuh nyariin lo. Dari tadi kan gue emang gak masuk ke sekolah, Vel. Ini pun masuk ke sekolah, gue cuma mau ngantar tugas. Ya udah, gue liat angka sial lo dulu ya. 100? Kok beda daripada yang lain? Pantas aja gue gak pernah dapet nilai 100, selalu aja 0. Ada untungnya juga lo, Kay. Pokoknya jangan berinteraksi sama 100 ya. Iyalah, gue juga gak mau metong kali. Oh iya, Vel, kayaknya sebentar lagi lo diserbu sama orang-orang. Kenapa? Gue kan bukan artis. Berita lo bisa ngeliat angka sial seseorang udah kesebar dan lo bakal dipaksa buat ngasih tahu mereka semua. Enggak, kalau gue ngasih tahu bakal tambah buruk. Keisha, lo juga ikut pelantikannya Tiara? Iya, gue dipaksa sama bu guru, tadi gue dijebak. Oh ya udah deh, tapi yang penting angka sial lo tuh beda daripada yang lain. Loh, jadi 10 juga? Emangnya kenapa sama angka 10? Harusnya gue gak boleh kasih tahu mereka semua, kayaknya bakal terjadi sesuatu di sekolah ini. Vel, lo harus melarikan diri soalnya. Guys, hari ini kita punya bintang tamu spesial yaitu Feli, soalnya dia bisa melihat angka sial kita semua. Iya, sesuai sama apa yang lo omongin tadi, dia bakal jadi babu lo kan? Babu? Iyalah, seorang ratu kayak gue pasti butuh babu kayak Feli ini supaya bisa mengendalikan siswa yang lain. Anak-anak, pelantikan bakal dimulai jam 10 ya. Jam 10? Itu artinya kita semua bisa-bisa bakal boom. Kayaknya lo kebanyakan nonton sinetron deh, Vel. Terserah kalau kalian gak mau kabur, gue aja yang kabur duluan. Tidak boleh. Feli, mending lo buktiin lo tuh beneran bisa lihat angka sial seseorang gak sih? Iya, jangan-jangan lo mau bohongin kita semua lagi supaya pelantikan gue jadi ratu tuh gak jadi kan? Udah, jangan debat. Feli, kalau kamu bisa buktiin kalau angka sial kamu adalah 10 juga dan bisa menyelamatkan kita semua, kamu bakal dinobatkan menjadi ratu menggantikan Tiara. Hah? Yang bener, kalau gitu angka sial saya adalah warna lemari. Astaga, mulai sekarang bisa kedeteksi mah. Bener nak, kita tuh gak bisa nyembunyiin barang-barang aneh karena nanti pasti ketahuan. Untungnya warna lemari aku putih mah. Ya iyalah, isinya cuma slime. Kalau mama juga warna putih kok. Ya elah, kenapa ragu-ragu kayak gitu, Ma? Tenang aja, aku gak bakal gigit Mama. Dan aku juga tahu kok kalau warna lemari Mama pasti putih. Baguslah, tapi hari ini Mama tuh gak enak badan. Jadi Mama bakal mengurung diri di kamar. Maksudnya merawat diri. Ya udah sih, Ma. Tapi kenapa hari ini tingkah laku Mama agak aneh ya? Cuman udah. Aku gak mau seuzon. Kalau gitu, aku pergi ke sekolah dulu. Keisha, ayo kita berangkat ke sekolah. Kenapa lo malah mundur-mundur? Mulai sekarang kita gak usah temenan lagi, Vel. Tunggu. Maksudnya lo mau mutusin tali silaturahmi kita atau mau putus pertemanan? Bisa dibilang, kenapa tiba-tiba gue jadi curiga? Ya udah, gue jujur aja ya. Sebenarnya gue udah dengar desas-desus mengenai nyokap lo. Hah? Rumornya nyokap lo nyembunyi sesuatu di dalam lemari yang ada di rumah lo. Walah, lo mikirnya macam-macam. Lo takut lo udah berapa kali sih ke rumah gue? Masa percaya sama rumor kayak gitu? Katanya ada yang lihat penampakan juga, Vel. Makanya kita sekarang gak usah temenan lagi ya. Pantas aja tadi lo gak jemput di depan rumah gue. Feli, mulai hari ini tuh kamu harus tinggal di sekolah. Loh, kenapa Bu? Saya kan punya rumah. Ibu cuma mencoba untuk melindungimu. Walah, pasti ibu termakan rumor kayak yang dimakan sama Keisha itu kan. Rupanya kamu udah tahu ya sebenarnya apa sih isi dari lemari mamamu itu? Saya juga nggak tahu, Bu. Aneh, padahal harusnya kamu punya clue. Kamu bisa lihat kan warna lemarinya mamamu? Aduh, tadi saya nggak merhatiin, Bu. Kalau warna lemari ibu putih harusnya aman kan? Feli, kamu dengerin ibu ya. Pokoknya kalau kamu sampai nemuin orang yang punya warna lemari merah, itu harus dibawa ke polisi atau bawa ke ibu aja. Kenapa? Mereka tuh nyembunyikan sesuatu yang terlarang di dalam lemari itu. Saya baru sadar kalau lemari di rumah saya banyak banget, Bu, dan saya nggak tahu lemari yang dimaksud sama ibu yang mana. Mustahil, suatu saat kamu pasti tahu lah. Feli, mulai sekarang kita temenan ya. Kenapa tiba-tiba bukannya lo jijik sama gue? Jangan ngebantah apa yang dimau sama Tiara ya, Feli. Udah deh lah, jangan marah-marah. Tunggu, Ti. Jangan bilang ke siapa-siapa, Vel. Seriusan warna lemari lo merah? Kalau gitu cepat keluarin isi dari lemari lo. Kali udah muncul gak bisa keubah lagi. Udah gak apa-apa, Tiara itu cuman hilaf. Emang lo nyembunyiin apa, Ti? Gue nyembunyiin... Aduh, susah banget sih ngomongnya. Tiara itu nyembunyiin uang yang dia curi dari bank. Apa? Aduh, Dela. Langsung metong. Astaga, maaf gue keceplosan. Ini semua gara-gara lo, Ves. Kalau Mama juga dapet warna merah, bakal bernasib sama kayak Tiara dong. Well, kalau lo gak pulang sekarang juga, nyokap lo tuh bakal diculik sama orang-orang. Hah? Tapi kita semua kan lagi nginep di sekolah. Justru itu triknya Bu Guru. Astaga, lo tau dari mana? Bukannya lo udah ngomong gak mau temenan lagi sama gue. Gue gak bisa biarin temen gue sengsara kayak gini. Lo kenal sama gue, jadi harusnya lo percaya sama gue. Kalau keluar dari sekolah ini, terus gue harus ngapain? Pertama-tama kita harus selidiki warna lemari dan isi lemari punya nyokap lo. Oh iya, gue inget tadi sih warna lemari emak gue belum muncul. Biasanya orang yang punya warna merah itu memang telat munculnya. Wah, udah pasti sih. Gue heran sebenarnya nyokap gue ada nyembunyiin apa sih. Selama ini dia gak pernah sembunyi-sembunyi. Kata orang yang nyokap lo sembunyiin adalah yang paling bahaya di kota ini. Apa? Ya udah, kalau gitu cepet kabur. Aduh, Keisha, gue udah cari di mana-mana tapi nyokap gue nggak ada. Jangan-jangan udah diculik lagi. Nggak mungkin. Mereka tuh belum bergerak, Vel. Bener-bener. Aduh, warga-warga udah pada datang, Kay.
Ini lemari yang dimaksud sama para warga itu, Vel, dan cuma lo yang bisa buka. Cepetan. Ya udah, gue buka ya. 3, 2, 1. Jumlah keluarga, kenapa ini jadi terdeteksi, mah? Supaya sistem bisa eliminasi orang tertentu buat dibuang. Menurut aku sih masih ada maksud tersembunyi lainnya. Kalau mama 3. Iya, mama seneng banget karena jumlah keluarga mama cuma 3, yaitu mama, papa, dan kamu. Ih, kok seneng? Itu kan dikit. Yang penting bukan dapat 1, karena siapapun yang dapat 1 harus metong. Yang bener, mah. Ya ampun, aku belum siap. Kita kan sekeluarga, jadi udah pasti jumlah keluarganya sama. Siapapun yang kita anggap keluarga bakal masuk ke jumlah keluarga kan. Kalau punya aku, masih belum bisa muncul, mah. Nggak penting, kamu boleh lihat jumlah keluarga siapapun, tapi jangan punya kamu ya. Mama kok kayak gitu? Aku jadi curiga loh. Gue adalah murid terkaya di sekolah ini dan banyak yang sayang sama gue. Lihat aja nih, bahkan gue dipilih sebagai model. Hah? Jumlah keluarga Tiara? Kalau lo nggak percaya, lihat aja nih fotonya. Ini lo? Iya dong, secara gue dibiayain sama orang tua gue buat ngerintis jadi model. Walah, ternyata pewaris. Tapi bukannya ini AI ya? Apaan sih? Iya, ini pakai Dreamina kan? Tinggal masukin foto outfit dan wajahnya, terus tulis prompt kayak gini. Udah jadi, praktis kan? Kok ketawa? Gue barusan bongkar rahasia lo loh. Kasian deh lo, padahal gue memang punya foto barang-barang branded juga. Ini kan juga dari Dreamina. Kenapa sih lo pengen banget jatuhin dan hancurin hidup gue? Kesha, tunggu dulu. Gue mau lihat jumlah keluarga lo. 15. Iya, gue punya banyak keluarga di kota ini. Emang kenapa, Vel? Gue heran aja, gue bisa ngeliat jumlah keluarga orang lain, tapi punya gue bahkan gak bisa. Oh alah, itu gampang, lo tinggal sebutin mantra ini aja. Oke, tot, brut, Gimana, Vel? Jumlah keluarga lo pasti banyak kan? Soalnya lo kan terkenal di sekolah ini. Loh, kok cuma 1? Kok aneh sih, Vel? Bener-bener gak masuk akal. Kalau gitu kita lapor aja sama Bu Guru ya. Soalnya gue panik takut terjadi sesuatu sama lo. Aduh, mampus gue. Feli, ibu dapat laporan kalau jumlah keluarga kamu itu 1. Enggak kok, Bu. Aduh, Keisha ember banget sih mulutnya. Jumlah keluarga saya 3. Aduh, kamu itu gak usah ngeles deh. Saya tuh punya bukti. Orang saya tahu dari teman kamu sendiri. Bestie kamu kan gak mungkin bohong. Emang bener kok, Bu. Jumlah keluarga Feli 1, jadi dia harus metong. Tiara, lo kenapa dendam banget sih sama gue? Lo lupa apa yang lo lakuin sama gue? Padahal lo duluan. Ya udah, Feli, coba kamu jelasin dulu. Udahlah, nggak usah ada penjelasan lagi. Memang udah pasti, Bu, hukum aja dia. Saya jadi setuju sama Tiara. Saya kan belum selesai ngomong. Jumlah keluarga ibu 0. Pantes saja ibu galak banget. Tiara kali yang jumlah keluarganya 1. Bohong dia, bohong. Lo ya yang bohong, bukan gue. Lo lupa ya sama privilege gue. Nih, kalau lo nggak percaya, gue tunjukin aja. Ada beberapa foto, jadi mustahil gue bohong. Ini mah masih pakai Dreamina. Lo mau bohongin kita semua ya? Untuk sementara ibu lebih percaya sama Tiara karena dia vibes-nya old money gitu. Tapi kalian berdua tetap ibu hukum buat nginep di sekolah ini semalaman. Feli, aku kasih tahu kamu ya kalau cuma bisa ada 1 orang yang punya jumlah keluarga 1. Lo mau nolongin gue? Bohong nggak? Enggak, aku tuh yakin banget kalau Tiara adalah orang yang punya jumlah keluarga 1. Aku kasih tahu caranya deh, tapi kalau lo suruh gue jadi babu lo, gue nggak mau. Syaratnya kamu janji dong buat jadi keluarga aku selamanya. Oke, gue janji. Oke, cara untuk mengungkap kebohongan Tiara ada di buku ini. Buku? Bukannya harus di depan Bu Guru saat kamu jadi pahlawan nanti. Apaan sih, banyak banget aturannya, sok misterius. Sekarang saya bakal umumkan siapa yang bakal metong di sesi kali ini. Tunggu Bu, kan belum kebukti jumlah keluarga satunya siapa. Kamu kan? Saya punya bukti kalau bukan saya, jawabannya ada di buku ini. Kita baca sama-sama ya, sebenarnya apa sih yang ada di dalam buku ini? Loh,